Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Renata Larasyati. Saya dari Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap 3 soal ujian akhir semester yang telah diberikan. Jadi mari kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soal pertama, yaitu soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian, berikan satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh soal di buku referensi. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Oke. Derivatif di bidang ekonomi, konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Apa itu optimisasi? Optimisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau maksimal. Nah, untuk menentukan pilihan yang paling optimum untuk mendapatkan hasil maksimal, itu sering disebut dengan masalah optimisasi. Lalu, bagaimana optimisasi dalam pemodelan matematika? Optimisasi dalam pemodelan matematika itu dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Jadi di sini fungsi yang mana nanti turunan dari fungsi awal ini x-nya akan menjadi titik ekstrim. Syarat dari titik ekstrim adalah turunan pertama dari fungsi awal sama dengan 0. Jadi x-nya ini akan menjadi titik ekstrim atau titik stasioner. Lalu untuk turunan kedua ini untuk menentukan apakah ini merupakan maksimum lokal atau minimum lokal. Jika turunan kedua kurang dari turunan pertama, maka akan menjadi maksimum lokal. Sedangkan jika turunan kedua lebih dari fungsi turunan pertama akan menjadi minimum lokal. Kembali lagi ke fungsi turunan pertama. Fungsi turunan pertama ini tidak hanya untuk menentukan nilai titik ekstrim, tetapi juga menentukan apakah ini maksimum atau minimum global. Penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan dengan contoh soal yang ada. Sebentar ya. Sebuah perusahaan spidol memiliki fungsi cost yaitu 5.000 ditambah 2x dan fungsi permintaan yaitu 10 dikurang 0,001x serta fungsi pendapatan yaitu 10x dikurang 0,001x kuadrat. Pertanyaannya, berapakah maksimal profit yang didapatkan perusahaan tersebut? Lalu, berapakah harga yang harus dipasang untuk setiap unit spidol? Dan berapakah banyak spidol yang harus diproduksi? Jadi, dengan metode optimisasi, kita dapat mengetahui hal-hal seperti ini dalam bidang ekonomi. Langsung kita jawab. Seperti yang telah disebutkan dalam soal, diketahui cost-nya 5.000 plus 2x, lalu demand function-nya price sama dengan 10 dikurang 0,001x, dan revenue-nya itu 10x dikurang 0,001x kuadrat. Nah, pertanyaan pertama, berapakah maksimal profit yang didapatkan perusahaan tersebut? Ini kita langsung aja masukin ke rumus profitnya. Rumus profit yaitu revenue dikurang cost, pendapatan dikurang biaya. Kita masukin revenue-nya berapa, yaitu 10x dikurang 0,001x kuadrat, dikurang, masukin nilai cost-nya yaitu 5.000 plus 2x. Ini diturunin, minus 0,001x kuadrat, 8x dapat dari 10x, minus sama plus jadinya minus, jadi 10x kurang 2x sama dengan positif 8x, lalu minus 5.000-nya kita turunin. Kita sudah mendapatkan bentuk profitnya. Sekarang kita cari nilai x-nya yaitu titik ekstrimnya. Seperti yang telah saya katakan di awal, syarat dari titik ekstrim adalah dengan menurunkan fungsi awal dan menyamadengankannya dengan 0. Jadi turunan dari fungsi awal adalah ini 2 kali 1x sama dengan 2x, 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi minus 0,002x plus 1 kali 88, 1 kurang 1, 0, jadi x-nya hilang, sama dengan 0. Setelah itu, minus 0,002x, kita pindahkan ruas 8-nya jadi minus 8. Kita akan mencari x-nya, jadi kita pisahin. X sama dengan
minus 8 dibagi minus 0,002 sama dengan 4.000. Maaf. Jadi dari 4.000 ini kan kita belum mengetahui apakah ini termasuk maksimum atau minimum lokal. Cara menentukannya yaitu dengan menurunkannya lagi. Jadi turunan kedua ini 8-nya sudah habis, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kurang 1 0, jadi X-nya hilang, jadi tinggal minus 0,002, kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka ini termasuk maksimum lokal. Selain ini juga bisa dibuktikan lagi dengan cara ini, yaitu dengan mengganti X-nya kurang dari 4.000. Saya pilih 0 di sini agar kita mudah menghitungnya. Jadi P0 sama dengan minus 0,002 dikali 0 ditambah 8 sama dengan positif 8. Jadi di ruas ini positif, lalu untuk menguji ruas setelahnya, yang lebih dari 4.000 saya ambil 10.000. Jadi P10.000 sama dengan minus 0,002 dikali 10.000 ditambah 8 sama dengan minus 12. Jadi di sini negatif, positif, negatif, naik, turun, jadi termasuk maksimum lokal. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapakah harga yang harus dipasang untuk setiap unit spidol? Ini kita bisa pakai fungsi permintaan, demand function-nya, yaitu price sama dengan 10 dikurang 0,001x. Ini berarti harga per unitnya tidak boleh lebih dari $10. Karena tadi kita sudah menemukan X, X-nya 4.000, jadi tinggal masukin aja 10 dikurang 0,001 dikali 4.000. Berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi per unitnya sama dengan $6. Oh ya, kembali lagi ke soal A. Jadi maksimum profitnya, karena udah tahu X-nya berapa dan bentuk profitnya seperti apa, jadi tinggal langsung masukin aja di sini. Minus 0,001 dikali X-nya 4.000 kuadrat ditambah 8 X-nya 4.000 dikurang 5.000. Sama dengan minus 16.000 plus 32.000 dikurang 32.000 dikurang 5.000. Jadi maksimal profit yang didapatkan perusahaan tersebut adalah 11.000. Nah, lalu untuk berapakah banyak spidol yang harus diproduksi? Dari pekerjaan yang A kita bisa mengetahui bahwa perusahaan dapat mendapatkan maksimal profit bila kita memproduksi 4.000 markers atau 4.000 spidol. Jadi berapa banyak spidol yang harus diproduksi adalah 4.000 spidol. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi kita dapat mengetahui cara penyelesaian melalui integral dengan soal ini. Diketahui pada pabrik roti bolu Kidang terdapat mesin pembuat bolu yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar turunan RT sama dengan 4T per 3, 4T plus 3 per 4T kuadrat ditambah 6T kurang 1 tambah 1 dalam ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar kos sama dengan 35 juta per tahun. Pertanyaannya, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun dan hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Kembali lagi ke jawaban saya. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa turunan RT sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1, 100 juta. Lalu total cost-nya sama dengan 35 juta. Ditanyanya revenue dalam 3 tahun dan profit dalam 3 tahun. Pertama kita cari revenue-nya. Oke. Karena untuk mencari integral sebelum itu kita harus mencari yang mana itu U, yang mana itu DU, dan yang mana DT. Cara mencari U kita pakai yang ada kuadratnya. Jadi U sama dengan 4T kuadrat ditambah 6T plus 1. Lalu DU per DT merupakan turunan dari U. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8T, 2 kurang 1, 1 kali 6, 6, 1 kurang 1, 0, T-nya hilang, jadi 8T tambah 6. Lalu kita cari DT-nya. DT sama dengan
1/8 tambah 6 dikali DU. Nah, kita lihat di soal, ternyata bila bentuk ini disederhanakan, kita bisa mencoretnya. Jadi ini nggak masalah jika kita, sederhanakan lagi. Jadi DT sama dengan 1/2 dikali 4T tambah 3 kali DU. 2 kali 4T sama dengan 8T, 2 kali 3 sama dengan 6, jadi sama aja. Lalu kita cari DU-nya, DU-nya merupakan 8T tambah 6 dikali DT. Sudah mendapatkan ini semua, kita kembali lagi ke soal. Ini kita masukin, apa yang telah kita cari. Jadi 4T tambah 3 per 4T kuadrat tambah 6T tambah 1 tadi ini sama dengan U, jadi ini per U, dikali DT-nya kita masukin ini, setengah 1/2 kali 4T plus 3 kali DU. Nih, ini kan sama, jadi kita bisa coret 4T plus 3 dan 4T plus 3 kita coret, jadi bentuknya jadi sederhana seperti ini. 1/2U kali DU. Untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita bisa pakai lin. Caranya yaitu pisahkan setengahnya, jadi setengah integral 1/U kali DU. Seperti ini jadinya. Jadi RT sama dengan setengah, ini kita masukin modelnya seperti ini, in U-nya sama dengan X, U-nya tadi 4T kuadrat plus 6T plus 1 ditambah konstanta. Karena di soal ditanya 3 tahun, jadi semua T-nya kita ubah jadi 3. Jadi setengah in, ini jika dijumlahkan totalnya 55 plus konstanta. Kita cari lin 55 adalah 4,007. Jadi setengah dari 4,007 sama dengan 2,0036. Karena di soal dimintanya ratusan juta, jadi di soalnya bentuknya dalam ratus juta, jadi kita kalikan dengan 100 juta, jadi dapatnya Rp200.366.659. Jadi pendapatan selama 3 tahun adalah Rp200.366.659. Lalu kita cari profitnya sekarang. Rumus profit adalah total revenue dikurang total cost. Tadi total revenue-nya sama dengan Rp200.366.659 dikurang karena yang di soal tadi 35 juta untuk 1 tahun dan di soal dimintanya untuk 3 tahun, maka 35 juta kita kalikan 3 dapatlah 105 juta. Jadi Rp200.366.659 dikurang dengan 105 juta sama dengan ini hasilnya. Jadi profitnya selama 3 tahun adalah Rp95.366.659. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai matriks dan sistem persamaan linear. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekolan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I0 ditambah G, C sama dengan A dikurang B, dikali Y kurang T0 dengan A lebih dari 0 dan 0 kurang dari B dan kurang dari 1. G sama dengan GY dengan 0 kurang dari G dan kurang dari 1. Dari soal ini sudah dijelaskan pengertian dari masing-masing huruf. Langsung ke soal. Jika diketahui I0 sama dengan $120 dan A sama dengan $300, T0 sama dengan $80, dan B sama dengan 3/4 dan G sama dengan setengah, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Lalu tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer, bukan substitusi. Baik, jawaban saya yang nomor 3. Dari soal sudah diketahui jadinya Y sama dengan C plus I0 tambah G dan C sama dengan A kurang B kali Y kurang T0 dengan A lebih dari 0 dan 0 kurang B kurang dari 1. Lalu G sama dengan GY dengan 0 kurang G kurang 1 kurang dari 1. Yang ditanyakan model matematika dalam bentuk AX sama dengan B dan titik keseimbangannya. Kita cari yang A. Di A diketahui bahwa I0 sama dengan $120, A sama dengan $300, T0 sama dengan $80,
B sama dengan 3/4, dan G sama dengan setengah. Pertama, sebelum kita masukin ini, kita harus pisahkan yang mana endogen dan yang mana eksogen. Ini sudah dipisahkan dari soal. ICG-nya kita pisahkan dengan IO sama dan A tambah BTO dan 0. Lalu udah itu kita masukin. Y kurang C kurang G sama dengan I0-nya sama dengan $120. Lalu C plus B-nya 3/4 G sama dengan A-nya $300 ditambah BTO-nya 3/4 dikali dengan 80 ditotalin jadi 360. Lalu G dikurang G-nya sama dengan 0 dengan G-nya setengah Y. Jadi G kurang setengah Y sama dengan 0. Kita masukin ke model matriks. Bagaimana cara mengetahui angka-angka ini? Yaitu dengan lihat di sini. Baris ini merupakan Y, ini C dan ini G. Di sini Y-nya 1, 1. Di sini C-nya minus 1, minus 1. Ini minus 1 juga, minus 1. Begitu juga yang ini. Maaf yang di sini maksudnya. Y-nya 3/4. C-nya 1, G-nya nggak ada makanya 0. Lalu ini Y-nya minus setengah. C-nya nggak ada, 0. G-nya 1. ICG sama dengan 120, 360, 0. Jadi beginilah bentuk dari AX sama dengan B. Lalu bagaimana cara mencari titik keseimbangannya? Cara mencari titik keseimbangannya kita harus mencari determinan A-nya terlebih dahulu. Determinan A, bagaimana cara mencari determinan A? Itu seperti ini. Bentar, maaf. Ambil satu baris ini. Ambil yang satu-satu aja agar kita mudah menghitungnya. Ambil satu ini, habis itu yang ini kita blok, nggak usah dilihat. Masukin 1, 0, 0, 1. Nih, 1, 0, 0, 1. Lalu ini plus 1. Dari mana plus 1? Karena formnya adalah minus 1 dan ini minus 1. Minus kali minus jadinya plus, jadi plus 1. Ininya di blok. Jadi kita lihat yang di sini aja. 3/4, 0, minus setengah, 1. Lalu minus 1. Kenapa ini minus 1? Karena di formnya plus, terus ininya minus, jadi minus kali plus sama dengan minus, makanya minus 1. Ini kita nggak usah dilihat, terus ini masukin aja 3/4, 1 minus setengah, 0. Ya, begini. Lalu cara menghitungnya yaitu A kali D dikurang B kali C. Jadi 1 kali 1, 1. 0 kali 0 sama 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. 1 kali 1 dapatlah 1. Begitu juga dengan yang ini. 3/4 kali 1, 3/4 dikurang minus setengah kali 0 sama dengan minus 0. Jadi 3/4 dikurang minus 0 jadi positif. 3/4 kali 1 jadinya 3/4. Lalu 3/4 kali 0, 0 dikurang dengan minus setengah kali 1 minus setengah. Minus ketemu minus jadinya plus. Minus 1 ketemu kali minus setengah. Maaf. Minus 1 dikali positif setengah, hasilnya minus setengah. Setelah dapat seperti ini, kita samakan semua penyebutnya, jadilah 4/4 ditambah 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 5/4. Kita sudah mendapatkan determinan A. Sekarang, kita cari determinan Y, yang mana pendapatan. Untuk menemukan equilibriumnya atau keseimbangannya. Y, seperti saya beritahu sebelumnya, di sini merupakan Y. Jadi, sama dengan ini, 120, 360 sama 0, ganti, kita pindahkan ke sini semua. Jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Ininya tetap. Lalu untuk mempermudahkan kita menghitung, kita cari yang 0 semua. Kita cari yang 0 semua. 0, minus 1, minus 1, 1, 0. Habis itu minus 0. Jadi 120, 360, minus 1, 0. Lalu plus 1, jadinya 110, minus 1, 360, 1. Oke. Karena ini udah 0 semua, jadi kita nggak perlu hitung lagi. Langsung aja 0 kurang 0. Tapi yang satunya kita perlu hitung. 120 kali 1, 120. Dikurang 360 kali minus 1 sama dengan minus 360. Sama dengan 120 plus 360. Jadinya 480. Dikali 1, jadinya 480. Lalu gimana cara mencari equilibriumnya? Yaitu dengan mencari Y bintang. Y bintang yaitu
determinan Y per determinan A, yaitu 480 per 5/4 sama dengan 480 dikali 4 per 5. 480 kali 4 sama dengan 1920 per 5. Hasilnya 384. Jadi titik keseimbangannya adalah 384. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam, menjelaskannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.